Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucianti sebagai pembuka dalam video presentasi kali ini mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Helmi Damayanti, yang kedua ada saya sendiri Lucianti, yang ketiga ada Okta Vera, yang keempat ada Siti Nur Aziza, dan yang kelima ada Siti Nur Aziza. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu akan saya sendiri yang menyampaikan mengenai akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik merupakan suatu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat pada lembaga-lembaga pemerintah. Badan usaha ini milik negara, pemerintah daerah, serta organisasi sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, akuntansi sektor publik memerlukan suatu kerangka konseptual yang menjadi dasar bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun pihak eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kegiatan untuk memberikan informasi keuangan yang disusun dalam kerangka baku, sehingga mudah dalam menyampaikan isi informasi keuangan. Di Indonesia telah banyak mengupayakan mengembangkan peraturan-peraturan dalam menyelesaikan setiap informasi, sehingga informasi yang disampaikan benar dan tepat. Akuntan Indonesia harus memahami dalam melaksanakannya, sehingga mengurangi kecurangan keuangan negara. Pentingnya kerangka konseptual diberikan kepada setiap mahasiswa akuntansi sehingga siap menyelesaikan kerangka konseptual sesuai tujuan pembelajaran, yaitu memahami kerangka konseptual akuntansi sektor publik dan standar akuntansi sektor publik. Tujuan akuntansi sektor publik yaitu yang pertama, tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya ada auditor seperti BPK dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang terakhir ada penyusun laporan keuangan. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Pada dasarnya, kerangka konseptual merupakan suatu landasan untuk menetapkan standar akuntansi. Penetapan standar akuntansi dan interpretasinya harus diturunkan dari kerangka konseptual yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam perjalanan praktek akuntansi dan implementasi sebuah standar akuntansi tentu sangat mungkin berhadapan dengan memasalahkan akuntansi yang rumit dan unik. Selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah telah menetapkan 5 asumsi dasar yang wajib diterapkan dalam menyusun laporan keuangan sektor publik. Masing-masing asumsi tersebut memiliki peranan spesifik dalam menjamin bahwa pelaporan keuangan berlangsung secara sistematis dan memenuhi prinsip akuntabilitas. Selanjutnya, di sini ada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan di Indonesia. Salah satu organisasi sektor publik terbesar adalah pemerintah. Pada pertengahan tahun 2005, pemerintah Indonesia menetapkan standar akuntansi pemerintahan Indonesia dengan PP nomor 24 tahun 2005. Di dalam peraturan pemerintah tersebut juga dirumuskan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sebagai landasan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya ada asumsi dasar dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Salah satu landasan penting dalam proses ini adalah keberadaan asumsi dasar yang termuat dalam kerangka konseptual akuntansi sektor publik.
Asumsi-asumsi ini berperan sebagai pondasi dalam pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi serta peristiwa keuangan yang terjadi dalam suatu entitas publik. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau juga disebut SAP telah menetapkan 5 asumsi dasar yang wajib diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. 5. Asumsi dasar. Prioritas, periodicity, kegiatan ekonomi dan operasional suatu etika pemerintah dibagi ke dalam periode-periode pelaporan yang sama. Biasanya dalam internal tahunan. Pembagian ini bertujuan agar laporan keuangan dapat disusun secara berkelanjutan, dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Pengukuran monetary unit. Setiap transaksi harus dinyatakan dalam satuan uang yang stabil, yaitu rupiah di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan informasi keuangan dapat diukur secara kuantitatif, dijadikan secara konsisten dan dapat dibandingkan antar periode maupun antar entitas. Dasar akrual basis. Dalam pendekatan ini, transaksi ekonomi dan kejadian lainnya dicatat serta dilaporkan pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Kesinambungan usaha, going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa entitas sektor publik akan terus menjalankan fungsinya dalam jangka panjang dan tidak bersifat atau dipaksa untuk menghentikan kegiatan operasionalnya dalam waktu terdekat. Ketentuan entitas, entity theory. Entitas pelaporan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dan entitas lain termasuk unit pemerintah lainnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Meskipun kerangka ini telah tersusun dengan baik, tantangan besar masih mengemuka dalam proses implementasinya di lapangan. Berbagai kendala seperti rendahnya pemahaman teknis oleh operator negara, keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, serta perbedaan persepsi dalam menafsirkan standar antar entitas pemerintah menjadi hambatan serius yang memerlukan solusi konkret. Maka dari itu, keberhasilan penerapan kerangka konseptual secara menyeluruh harus ditopang oleh komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi regulasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukungnya.